Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Arifin, saya dari Universitas Darul Maarif NU, Prodi PBSI, semester 4, tahun akademik 2025-2026. Ada mata kuliah media pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Unes MPD. Saya akan mempresentasikan yang berjudul konsep media pembelajaran. Rumusan masalah. Konsep media pembelajaran terbagi menjadi 3 materi atau 3 poin, yaitu pengertian media pembelajaran, yang kedua fungsi media pembelajaran, yang ketiga ciri-ciri media pembelajaran, yang terakhir prinsip kegunaan media pembelajaran. Sekarang saya akan membahas tentang materi pengertian media pembelajaran sebagai berikut. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengantar menurut Sudirman dan kawan-kawan. Dalam sudut pandang pembelajaran atau belajar mengajar, media adalah pengantar informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Musfikon mengungkapkan bahwa media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat yang dipaparkan menunjukkan bahwa media merupakan sarana menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran, dan berdasarkan pendapat yang ada di atas menunjukkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi, yaitu guru kepada penerima informasi atau siswa, yang bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi serta bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Fungsi media pembelajaran. Menurut Camp dan Dayton, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan atau kelompok. Fungsi pertama adalah memotivasi minat atau tindakan. Media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan atau merangsang para peserta didik untuk bertindak. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Media pembelajaran dapat digunakan untuk penyajian informasi di hadapan sekelompok peserta didik. Isi dan bentuk penyajian bersifat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, laporan, atau pengetahuan latar belakang. Fungsi ketiga adalah tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk tujuan belajar, di mana informasi terdapat media itu harus terlibat peserta didik baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Menurut Ramli, fungsi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah membantu guru dalam bidang tugasnya. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu guru dalam mengatasi kekurangan dan kelemahan dalam proses mengajar. Yang kedua adalah membantu para pelajar dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang dipilih secara tepat dan berdaya guna dapat membantu para pelajar untuk mempercepat pemahaman siswa. Yang ketiga adalah memperbaiki proses belajar mengajar. Dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan berdaya guna akan meningkatkan hasil pembelajaran. Hal ini dapat dikarenakan berbagai macam media pembelajaran yang digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan. Menurut Darajat, fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 5 macam, antara lain fungsi edukatif,
Hal ini dikarenakan media pembelajaran memengaruhi proses dan hasil pembelajaran yang pastinya juga akan berpengaruh pada pendidikan. Yang kedua adalah fungsi sosial. Melalui media pembelajaran memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas interaksi antar siswa, interaksi dengan masyarakat, serta interaksi dengan alam sekitar. Hal ini terjadi karena media pembelajaran seringkali memudahkan pengamatan, yang mana pengamatan akan mendorong siswa untuk saling berinteraksi dengan teman sebaya, masyarakat, dan alam sekitar. Yang ketiga adalah fungsi ekonomis. Artinya media pembelajaran dapat digunakan secara intensif. Misalnya satu alat bisa dinikmati oleh sejumlah siswa dan dapat digunakan terus-menerus. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi. Yang keempat adalah fungsi politis. Artinya media pembelajaran dapat digunakan para penguasa pendidikan untuk menyatakan pandangan dan pengajaran antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengajaran. Yang terakhir adalah fungsi seni budaya, yaitu melalui media pendidikan atau media pembelajaran siswa dapat memperoleh dan mengenal berbagai hasil seni budaya karya manusia. Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, fungsi media pembelajaran secara garis besar dapat disimpulkan antara lain perantara informasi, penjaga terjadinya hambatan dalam proses pembelajaran, menstimulus motivasi siswa dan guru dalam proses pembelajaran, dan memaksimalkan proses pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Gerlach dan Andy, ciri-ciri media pembelajaran ada 3 ciri media yang dikutip oleh Azad, antara lain ciri fiksatif atau fiksatif property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan ciri ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu yang ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Contohnya peristiwa tsunami, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya yang diabadikan dalam rekaman video. Yang kedua adalah ciri manipulatif. Ciri ini adalah transformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena media. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang lebih singkat, 5-10 menit. Misalnya bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji pada direkam atau diperpendek prosesnya menjadi 5-10 menit. Selain dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video dalam media tersebut. Misalnya proses terjadinya gempa bumi yang hanya kurang lebih 1 menit dapat diperlambat sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik bagaimana proses kejadian gempa tersebut. Yang terakhir adalah ciri distributif. Ciri ini dari media yang memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Contohnya rekaman video, audio yang disebarkan melalui flash disk atau link yang bisa diakses menggunakan internet. Prinsip kegunaan media pembelajaran. Prinsip kegunaan media pembelajaran ada 5, yaitu media pembelajaran membuat penyajian pesan menjadi lebih jelas dan mudah tersampaikan.
Yang kedua adalah media pembelajaran dapat menarik fokus perhatian siswa terhadap materi ajar sehingga menimbulkan motivasi belajar dalam diri siswa. Yang ketiga adalah media pembelajaran dapat mengatasi masalah dalam keterbatasan indera manusia serta ruang dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat meminimalisir keberagaman siswa dalam menerima pelajaran karena stimulus yang terdapat pada media pembelajaran akan mengaktifkan indera-indera pada tubuh agar lebih optimal dan dalam penerimaan pembelajaran. Yang terakhir adalah media pembelajaran dapat menimbulkan kebiasaan belajar mandiri dalam diri siswa. Hal ini dikarenakan banyak media pembelajaran yang bisa diakses di mana dan kapan saja sehingga menjadi kemudahan siswa untuk menyempatkan waktunya untuk belajar sembari menunggu sesuatu atau menyempatkan belajar sejenak sebelum melakukan aktivitas lain. Kesimpulan dari presentasi ini adalah media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari guru kepada siswa yang bertujuan menghasilkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Media pembelajaran memiliki fungsi yaitu perantara informasi, pencegah terjadinya hambatan dalam proses pembelajaran, menstimulus motivasi siswa dan guru dalam proses pembelajaran, dan memaksimalkan proses pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran meliputi ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Adapun prinsip kegunaan media pembelajaran sebagai penyajian pesan, menarik fokus, mengatasi permasalahan indera, meminimalisir keberagaman, dan menumbuhkan perasaan belajar mandiri terhadap siswa. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.